Halo, selamat hari ini rekan-rekan sahabat Bali Blend Podcast dimanapun berada. Masih dalam episode ke-8 Challenge 30 hari bersuara bersama The Podcaster Indonesia dan juga Podcaster Tunet Indonesia. Kali ini di episode 8 saya mau bahas tentang distraksi. Sebenarnya distraksi ini apa sih? Distraksi berasal dari kata distract atau gangguan, distraction, dimana gangguan itu bisa datang dari banyak hal. Seperti misalnya kalau kamu sedang ada di dalam kelas belajar membaca, distraksinya adalah suara orang-orang yang ribut di depan kelas, atau suara mobil yang melaju terlalu kencang, suaranya bising sehingga membuat kamu jadi terganggu. Nah, itu adalah distraction ya. Kemudian ada hal lain juga yang bisa mendistract. Misalnya kamu sedang ada di ruang meeting. Tiba-tiba mikrofon yang kamu gunakan untuk bertanya mati. Sehingga keadaan menjadi terdistract karena harus menyalakan mikrofon itu lagi. Kemudian kamu sedang berada di sebuah counter HP. Ini kamu berfokus pada satu handphone yang akan kamu beli, namun tiba-tiba saja pandanganmu terdistraksi oleh pandangan handphone yang lebih canggih daripada yang kamu akan beli itu. Sehingga kamu jadi bingung. Seperti itu. Kemudian, contoh distraksi di dalam percintaan. Anggapannya sekarang kamu punya pacarmu adalah si A. Kemudian si A ini sudah anteng sama kamu, tiba-tiba si C datang untuk gangguin kamu berdua. Mungkin dengan cara menelpon dengan cara yang tidak benar, misalnya hanya menderingkan telepon lalu matikannya ketika kamu sedang asik berbicara dengan pacar. Nah, itu bisa menjadi sebuah distraction ya. Kemudian apalagi yang bisa terdistraksi atau terganggu? Yang bisa terganggu selanjutnya adalah keseimbangan alam dunia ini. Nah, kalau keseimbangan alam dunia ini terdistraksi akibat apa? Akibat penebangan liar, kemudian pembangunan, sehingga hutan-hutan itu sudah banyak yang hilang, jalur-jalur air terganggu. Nah, seperti itu ya sahabat. Dan inilah yang disebut dengan gangguan alam atau distraksi dari alam. Nah, jika distraksi ini terjadi, apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, misalkan ketika kita sedang belajar, kita terdistraksi oleh suara motor atau mobil. Yang harus kita lakukan adalah tetap fokus belajar, kalau bisa memindahkan diri dari tempat yang kurang nyaman tersebut. Misal, kamu memang belajar di dalam kelas, namun ketika itu suara motor tiba-tiba datang. Nah, mungkin kalau memang waktu itu adalah waktu istirahat sekolah, kamu bisa berpindah ke area perpustakaan agar pembelajaran kamu bisa menjadi lebih lancar. Kemudian tadi saya juga mengatakan terdistraksi oleh pandangan-pandangan. Nah, jika kamu ingin membeli handphone, jika distraksi itu datang atau gangguan itu datang, jangan coba untuk mengalihkan perhatian ke gangguan tersebut, namun tetap fokus ke barang yang kamu beli. Itu. Kemudian, kalau misalnya kamu sedang berada di sebuah rumah sakit, gitu ya, sedang menunggu antrian, sedang fokus melihat nomor antrian, tapi pandanganmu terdistraksi oleh pandangan cewek cantik misalnya. Nah, mencobalah tetap fokus untuk mencari nomor antrian kamu, walaupun sekali-sekali kamu bisa melihat distraksi atau gangguan tadi. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlalu lama terganggu, sehingga kamu tidak melewatkan panggilan atau nomor antrian kamu.
Nah, kemudian apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita terlalu sering menghadapi distraksi atau gangguan? Yang pertama, anggapan sekarang kita memiliki handphone, namun kamu terdistraksi oleh gangguan telepon dari teman yang tidak punya kerjaan ketika kamu sedang kerja. Hal yang pertama yang kamu harus lakukan adalah katakan sejujurnya pada teman kamu bahwa kamu sedang kerja. Kemudian kalau misalnya gangguan itu tetap ada atau tetap berlangsung, mencoba untuk mematikan handphone. Nah, ketika kamu matikan handphone, otomatis WhatsApp-nya akan terdisconnect gitu ya. Mencobalah untuk men-silent handphone kamu. Tapi kalau masih tetap terganggu, silahkan ambil tindakan untuk memblokir teman kamu secara sementara sampai distraksi atau keinginan untuk mengganggu kamu itu tidak ada lagi. Silahkan kamu buka blokirnya. Jangan diblokir selamanya karena itu masih teman kamu. Gitu sahabat ya. Nah, kemudian ketika kamu memiliki kelompok, kamu terdistraksi untuk keluar dari kelompok kamu untuk mengikuti kelompok lain yang lebih mungkin aktif gitu ya. Kalau memang niat kamu bulat, silahkan keluar. Tapi kalau itu memang merasa mengganggu kamu, lebih mending kamu abaikan saja dan fokus pada tujuan kelompok kamu. Gitu ya. Dan jangan sampai juga kamu akibat dari distraksi itu kamu menjadi bimbang. Kamu harus kemana? Kamu harus ngapain? Tentukan jalan pasti untuk mempercepat menghilangkan gangguan tadi. Gitu ya. Jadi distraksi itu luas kawan. Tidak hanya gangguan yang seperti tadi, masih banyak hal yang perlu saya bicarakan tentang distraksi. Namun dalam episode ini saya hanya membahas tentang beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Masih di dalam Bali Blend Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dede Satria. Selamat beraktivitas kembali.